Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Feby Dwandaisa dari Prodi Teknik Informatika atau Informatika, kelompok AB 76115 BK. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu program pendukung dari kelompok kami yang berjudul Penyuluhan Penggunaan Teknologi Informasi yang Baik, Benar, dan Bijak. Pada presentasi kali ini saya akan membahas dua topik. Yang pertama, tips bagaimana menghadapi informasi hoax, dan yang kedua, tips dan cara menghadapi penipuan yang bermoduskan melalui jaringan telepon. Langsung saja ke topik yang pertama, yaitu tips cara menghadapi berita-berita hoax. Indonesia menempati peringkat 4 negara pengakses internet tertinggi di dunia. Pengguna internet terbesar di dunia pada tahun 2021. Sumber ini didapatkan dari internet. Di sini Indonesia menempati peringkat keempat dengan jumlah 143.260, di bawah China, India, dan United States. Artinya, dari total 272,2 juta populasi di Indonesia, sebesar 142,3 telah terkoneksi internet. Nah, hal ini cukup membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memanfaatkan internet untuk mengakses informasi. Banyaknya berita yang beredar di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line ini memudahkan atau lebih mudah mendapatkan informasi melalui internet dibandingkan dengan media cetak seperti koran dan majalah atau sebagainya. Namun kemudian yang kita peroleh ternyata membawa dampak yang serius. Media sosial ternyata menjadi ladangnya hoax. Apa sih itu hoax? Hoax adalah berita bohong atau berita yang tidak terverifikasi kebenarannya. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Penyebab meluasnya hoax. Yang pertama adalah minimnya literasi digital masyarakat. Literasi digital adalah kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima di era digital, termasuk media sosial. Kemampuan ini wajib dibutuhkan di era reformasi seperti masa kini. Hal-hal yang dibutuhkan, yang pertama yaitu kemampuan menerima informasi, yang kedua mengelola informasi, dan yang ketiga memilih informasi. Apabila memilih di literasi digital yang rendah, pasti hoax akan mudah diterima. Sejak COVID-19 menjangkit di China dan negara besar lainnya termasuk Indonesia, banyaknya berita COVID-19 yang merupakan berita hoax yang beredar di berita-berita dan media-media sosial. Contoh berita hoax di Kota Batam. Sebagian hoax tersebar melalui pesan broadcast seperti aplikasi chat yang membuktikan masalah hoax menjadi urgensi yang perlu dibenahi. Ini beberapa contoh kasus berita hoax. Yang pertama, belajar tatap muka resmi Januari 2021, anak wajib swab test sebelum sekolah, dan beberapa contoh lainnya yang merupakan informasi hoax yang beredar di media-media sosial ataupun internet. Terus kemudian tips bagaimana cara untuk mengidentifikasi hoax di era pandemi virus COVID-19. Tips yang pertama adalah skeptis pada judul artikel. Berita palsu cenderung memiliki judul berbombastis atau clickbait, yang artinya judulnya itu menarik. Apabila mencari berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya cari referensi berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya sama atau berbeda. Tips yang kedua yaitu memastikan berita ditulis oleh sumber terpercaya. Pastikan berita tersebut ditulis oleh sumber yang Anda percayai, yang memiliki reputasi keakuratan yang baik. Kemudian menurut data dari catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Jadi
untuk sumber yang sudah resmi atau terverifikasi itu cuma 300 banding 43.000 kurang lebih. Artinya ada setidaknya puluhan ribu situs yang beredar yang menyebarkan berita palsu atau hoax di internet. Tips yang ketiga yaitu melaporkan konten bermasalah. Artinya manfaatkan aplikasi seperti aplikasi atau website seperti cekfakta.com atau aduankonten.id untuk melaporkan konten yang bermasalah. Bisa juga bergabung di grup diskusi anti hoax seperti forum anti fitnah, hasut, dan hoax di Facebook sehingga bisa melihat klarifikasi berita maupun bertanya pada grup tersebut. Dan kemudian tips yang keempat, jangan menyebarkan hoax. Harus berpikir sebelum berbagi informasi. Apabila ragu terhadap informasi yang diterima, sebaiknya tidak membagikan informasi. Jangan mudah untuk segera menyebar luaskan tautan maupun broadcast message. Kemudian tahukah Anda ada UU ITE pasal 28 ayat 1 yang bisa menjerat siapa saja yang turut menyebarkan konten hoax. Maka tips dari kami yaitu makanya perlu sharing sebelum sharing. Jangan malas untuk selalu cross check berita, jadilah warga yang cerdas dan jangan lupa sharing sebelum sharing. Lawan hoax di era pandemi COVID-19. Ini merupakan tips dari kami tentang cara menghadapi hoax di era pandemi COVID-19. Kemudian masuk ke topik yang kedua, yaitu bagaimana mengantisipasi agar terhindar dari penipuan yang bermoduskan melalui jaringan telepon. Ada 3 modus utama yang marak terjadi sekarang ini. Yang pertama adalah mereka memberikan informasi melalui SMS, WhatsApp ke nomor bapak dan ibu sekalian, dan mereka menginformasikan berita tersebut. Contohnya yaitu dengan memberikan informasi bahwa bapak dan ibu memenangkan suatu undian. Dan bagaimana tips menghadapi tersebut? Tips yang pertama yaitu jika memang bapak dan ibu sekalian menang undian atau door prize dari salah satu provider, maka bapak dan ibu itu dihubungi lebih dari satu saluran komunikasi. Jadi kalau bapak dan ibu sekalian mendapat informasi itu hanya lewat SMS saja, dipastikan bahwa informasi tersebut adalah penipuan. Jadi yang benar adalah katakanlah jika bapak dan ibu memenangkan undian dari provider, telkomsel ataupun bank, cara mereka mengabari kepada saudara atau bapak dan ibu sekalian itu minimal menginformasikan lebih dari 2 saluran komunikasi, misalnya melalui surat ke alamat atau rumah bapak dan ibu sekalian, kemudian dilanjut dengan memberi SMS ataupun telepon. Jadi mereka mengabari lebih dari 2 saluran informasi. Kemudian modus yang kedua yaitu bersifat telepon, yaitu mengatakan bahwa anak bapak dan saudara itu misalnya sakit, atau mengalami kecelakaan. Jika ada orang yang tidak dikenal tiba-tiba menelpon bapak dan ibu sekalian mengatakan bahwa anak bapak dan ibu terkena musibah, sebaiknya jangan panik terlebih dahulu. Yaitu tipsnya yang kedua itu tetap tenang, jangan panik dan lakukan pengecekan. Bapak dan ibu harus penuh dengan kecurigaan. Kenapa mereka tahu nomor bapak dan ibu? Jadi harus cek terlebih dahulu. Misalnya mengecek di mana rumah sakit
anak dari bapak dan ibu, kemudian siapa dokternya, tetap dalam kondisi tenang. Apabila bapak dan ibu dalam kondisi panik, maka si penipu akan menggiring bapak dan ibu sekalian ke ATM dan menyuruh bapak dan ibu sekalian mentransfer sejumlah uang. Maka tipsnya yaitu ya tetap tenang, jangan panik, dan lakukan pengecekan. Dan modus yang ketiga adalah datang ke rumah dan mengatakan bahwa mereka adalah petugas PLN misalnya, atau petugas sensus, ataupun dari petugas Telkom, dan mereka memaksa untuk masuk ke dalam rumah bapak atau ibu sekalian untuk mengecek sesuatu. Nah, tipsnya bagaimana? Tipsnya yaitu cek orang baru atau bukan, dan tanyakan surat tugasnya. Nah, bapak dan ibu harus cek orang tersebut pernah ke rumah bapak dan ibu sekalian atau tidak. Kalau tidak pernah, berarti orang ini adalah orang baru. Dan berhati-hati, dan tanyakan surat tugasnya ada atau tidak, dan tanyakan petugas PLN misalnya dari mana, petugas PLN dari mana, atau mereka merupakan petugas PLN terdekat atau tidak. Nah, mungkin pada topik yang kedua, yaitu bagaimana mengantisipasi agar tindak dari penipuan yang berbasis telepon ini, cukup atau sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kata yang salah ataupun perilaku yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.